kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Jumpa lagi dengan Ibu pada hari ini, hari ketiga. Kita belajar tentang ketaatan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, semangat baru. Tuhan, kami mau memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anakku, hari ini kita akan belajar dari satu peristiwa yang akan kita baca dari Kejadian 4 ayat 1 hingga 15. Pastinya kalian tahu ya, anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habil. Kain dan Habil diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu membawa persembahan kepada Allah. Tapi ternyata memberikan persembahan itu tidak hanya memberikan hasilnya saja kepada Allah, harus didasari dengan hati yang tulus. Nah, Habil dan Kain pun mempersembahkan hasil usahanya kepada Allah. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanamannya kepada Allah. Begitupun dengan Habil. Habil memberikan juga korban persembahan kepada Allah. Yuk kita baca Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah anak-anak, Kain dan Habil sama-sama memberikan persembahan. Tetapi Allah hanya menerima persembahan dari Habil. Dan itu membuat Kain sangat marah. Tapi Kain tidak tahu apa yang menyebabkan Allah tidak mengindahkan persembahannya. Nah kalian pasti mau tahu ya, kita baca ayat selanjutnya. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ternyata walaupun Kain memberikan persembahan kepada Allah, tetapi dia merasa iri hati dengan Habil karena Allah mengindahkan persembahan dari Habil. Jadi Kainnya marah, Kainnya muram. Nah, tapi Allah juga sudah memperingatkan kepada Kain kalau tidak berbuat baik, hati-hati, dosa mengintip. Iblis akan memperdaya kita untuk melakukan sebuah dosa. Tapi Kain tidak mendengar peringatan dari Allah. Apa yang kira-kira Kain perbuat? Kita lihat ayat berikutnya. Mari kita baca ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kain tidak taat kepada Allah. Dan pada saat Allah mencari Kain, Kain pun tidak mengaku kepada Allah. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Kita akan lihat apa konsekuensi yang diterima oleh Kain. Nah, kita lihat di ayat ke-10 hingga ke-12. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang
Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tuhan murka anak-anak dan Tuhan menghukum Kain. Kalau kemarin kita melihat bahwa Tuhan Allah menghukum Adam. Adam harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Dan sekarang Kain dihukum lebih berat lagi. Harus bekerja keras dan hasilnya tidak lagi maksimal. Tetapi walau bagaimanapun juga Allah tetap menyertai Kain. Kita bisa lihat penyertaan Allah di ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Begitu luar biasa Allah kita. Walaupun Kain berbuat dosa, Allah tetap memelihara Kain. Allah memberikan tanda kepada Kain sehingga tidak ada orang yang akan membunuh Kain. Tetapi Kain sudah punya hukumannya. Hukumannya adalah ketika dia akan bekerja keras dengan tanah, dia bertani dengan keras, tetapi hasilnya tidak akan semuanya dia dapatkan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh buat kita. Apabila kita datang kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah hati. Jangan mau sekolah minggu tapi mau main game juga. Akhirnya ikut sekolah minggu sambil main game. Tidak boleh seperti itu. Pada saat Allah murka, apa yang terjadi? Kita akan berada lebih jauh lagi dari Allah. Dan kita akan jauh dari pemeliharaan Allah. Oleh sebab itu, kita belajar terus dan terus untuk lebih taat kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami untuk terus taat kepadamu Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anakku, masih dengan seri ketaatan, besok kita akan jumpa lagi. Tetap ikuti Impact Kids agar kita bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Impact Kids.